Seharusnya adegan romantis itu selalu melibatkan dua pihak di dalamnya, tapi sepertinya kali ini tidak. Dania yang diam seperti batu. Bagi Saga ini adalah reaksi paling romantis yang ditunjukkan istrinya sepanjang perjalanannya menikah. Kali ini dia mulai bisa meraba sedalam apa hati istrinya, menemukan ruang kecil yang menyimpan namanya di sana. Setelah merasa senang sendiri dan puas dengan apa yang dia lakukan, Saga menyandarkan dagunya di bawah Dania, menciumi bahu istrinya itu lembut. Kata Pamun, kamu tidak menonton sampai selesai acara peresmian tadi? Kenapa? Kau bahkan tidak melihatku naik podium kan? Tidak. Untuk apa aku melihatmu dan Helena bersama? Kenapa? Menyusuri leher Dania dengan tangannya saat istrinya masih menunjukkan protes dengan membisu. Lehermu kecil sekali ya. Kalau aku mencekikmu, kau bisa mati tidak ya? Tergelak sendiri. Kurang ajar. Dia sedang mengancamku sambil tertawa kan? Tadi aku kurang enak badan, jadi aku naik ke kamar untuk istirahat. Menyelamatkan diri dengan alasan paling klise di muka bumi ini. Ayo ngaku siapa yang sering pura-pura sakit, supaya bisa tiduran di UKS atau pergi beli minum di kantin. Tapi alasan yang dilontarkan Dania karena bingung untuk menyelamatkan dirinya akan menjadi bumerang hebat saat ia sesali memilih sakit sebagai alasan. Tidak enak badan? Kamu sakit? Saga udah duduk di samping Dania, menyentuh kepala Dania dengan tangan, lalu menempelkan keningnya ke kening Dania, memeriksa suhu tubuhnya. Apa kau demam? Apa kau sakit? Sudah setengah berteriak karena panik. Apaan sih orang ini? Cuma sakit perut kok. Masalah baru karena dia memilih sakit perut. Dari semua bagian tubuhnya, Dania, seharusnya kau ingat nasihat sekretarisan untuk hati-hati bicara dengan Tuan Saga. Sesuatu yang kamu anggap hanya candaan bisa aja ditanggapi dengan sangat serius oleh Tuan Saga. Seperti sakit perutmu saat ini. Sakit perut? Saga duduk membuka laci meja di samping tempat tidurnya. Dia meraih remote, lalu blar, lampu menyala. Apa? Dia punya remote untuk menyalakan lampu, tapi selalu ribut padaku untuk mematikan lampu. Dasar makhluk menjengkelkan. Dania, seharusnya bukan itu yang kau perhatikan, tapi suamimu. Saga sudah meraih telepon rumah. Cukup lama dering suara. Wajah panik Saga menunggu telepon diangkat. Sialan, apa semua orang udah tidur? Sudah mau bangun saat suara sangau Pak Mun karena terkejut menjawab dari sana. Dia pasti menjawab telepon sambil mengumpulkan nyawa karena dia udah tertidur sebentar tadi. Maaf Tuan Muda, ada apa? Panggil Dokter Harun sekarang. Tanpa penjelasan apa-apa, udah membanting telepon. Tidak menyadari kalau tindakannya memutus telepon seenaknya membuat si penerima kalang kabut sendiri beralih pada Dania sekarang. Wajah gadis itu pias, bukan karena sakit, tapi karena terkejut dengan reaksi Saga yang berlebihan. Tunggu ya, Dokter Harun akan segera datang. Apa sakit lagi? Sayang, aku nggak apa-apa kok. Udah nggak sakit lagi. Dania yang mau bangun duduk dijaga oleh Saga. Laki-laki itu meluruskan kaki Dania, membuat Dania semakin frustasi. Bagaimana menyadarkan kegilaan suaminya ini? Mana yang sakit? Sini. Meraba pelan bagian perut. Berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Menekannya sedikit saja. Apa perlu dikompres dengan air hangat? Mana lagi Paman? Kenapa belum naik juga? Gosar lagi karena kepanikannya. Sayang, aku gak apa-apa. Lupa, udah ada rasa cemburunya yang tadi. Berganti frustasi dengan sikap Saga, akhirnya Pak Mun muncul setelah dia mengetuk pintu kamar dan mendengar Saga menyahut. Dia masuk dengan wajah gelisah dan khawatir. Sebenarnya ada apa ini? Begitu yang dipikirkannya sepanjang menaiki tangga. Tuan Muda, apa Anda sakit?
Laki-laki itu udah terlihat tidak mengantuk. Tentu saja, dia udah membangunkan beberapa pelayan di rumah belakang, menyuruh beberapa pengawal bersiaga di posisinya. Kantuknya seketika lenyap saat nama Dokter Harun disebut. Bukan aku yang sakit, tapi istriku, berteriak ke segala arah. Nana muda, Pamun bingung melihat Tania yang terbaring terlentang dengan tangan bertumpu di perut dan kaki yang lurus lonjoran. Maafkan saya, Tuan Muda. Bukankah Nana baik-baik saja tadi? Gumamnya, tapi tidak berani membantah atau memberikan informasi apa-apa. Bagaimana kau menjaga istriku? Dia sakit saja, sampai kau tidak tahu. Maaf, Tuan Muda. Siapkan air hangat sekarang. Sebelum Dokter Harun datang, aku mau mengompres perutnya dan bawakan air hangat dan madu untuknya minum juga. Instruksi mendetail dari dia berikan. Baik, Tuan Muda. Pamun keluar kamar dengan segera, meninggalkan mereka berdua. Sekilas Pamun bisa melihat wajah anak mudanya memang agak terlihat bias, tapi sepertinya dia baik-baik aja. Bagaimana ini? Bukan ini rencananya. Kenapa dia tiba-tiba menggila begini sih mendengar aku sakit? Dania semakin frustasi mencengkram suplai tempat tidurnya. Saga naik lagi ke tempat tidur, duduk di samping Dania yang sedang berpikir keras bagaimana mengakhiri sandiwara ini. Saga membelai kepalanya, mencium kening dan pipi serta seluruh bagian wajahnya. Yang mana yang sakit? Aku tidak sakit, aku cuma pura-pura sakit. Kenapa kau bodoh sekali sih, Tuan Muda? Sayang, aku sudah tidak apa-apa. Tidak perlu sampai memanggil Dokter Harun segala. Aku pasti ketahuan kalau cuma pura-pura nanti. Habislah aku sudah membuat keributan seisi rumah ini. Ketukan pintu lagi. Kak Saga, ini kami. Boleh kami masuk? Suara Jen dan Sophie. Masuklah. Jen dan Sophie yang terbangun karena keributan di lantai bawah yang dilakukan Pamun saat memberi instruksi kepada para pelayan tadi. Kakak ipar kenapa? Mereka mendekat ke tempat tidur, mendapati Saga di samping Dania yang sedang memegang tangan kakak iparnya erat. Seharusnya aku yang bertanya kan? Seharian aku menyuruh kalian menemani kakak ipar kalian kan? Kenapa dia sakit perut sampai kalian tidak tahu? Jen dan Sophie menggigit bibir mereka. Sayang, aku nggak apa-apa. Maafkan aku, Jen. Maafkan aku, Sophie. Aku benar-benar tidak sengaja melakukan ini. Maaf, Kak. Maafkan aku. Kakak ipar bukan sakit karena makan jajanan yang aku beli tadi, kan? Bertanya kesalahan fatal Jen. Menyebut kalau dia membawa jajanan. Jajanan? Kau memberi kakak iparmu makanan apa, ha? Marah, bangun dari duduk. Sudah aku bilang hati-hati dengan makanan yang masuk ke tubuhnya, kan? Rasanya mau mati saja, dan dia merasa sangat bersalah sekali pada Jen dan Sophie. Tapi kakak ipar nggak makan jajanan kok. Tadi kakak ipar cuma makan stroberi, ya kan kakak ipar? Selamatkan kami kakak ipar. Iya sayang, aku tidak makan makanan apapun dari dia kok. Aku hanya makan stroberi dan makan malam aja. Jangan salahkan Jen dan Sophie. Pak Mun muncul dengan membawa gelas berisi air hangat dan madu. Lalu pelayan di belakangnya membawa mangkuk kaca dan beberapa tumpuk handuk di sebelahnya. Saga segera mengambil gelas di tangan Pak Mun, lalu naik ke tempat tidur. Duduklah, kau bisa bangun. Setelah mau menyerahkan gelasnya dan membantu Dania bangun, tapi gadis itu bergerak cepat untuk duduk. Minumlah, biar perut hangat. Sebelum Dokter Harun datang, menyelipkan rambut Dania ke belakang telinga. Dia membantu Dania minum. Pelan-pelan aja minumnya, nanti kamu tersedak. Tapi Dania ingin segera menghabiskan air madu di segelasnya, supaya semua orang yang ada di kamarnya ini segera bisa pergi. Dia sedang bingung, malu, plus takut bercampur aduk. Berikan handuknya. Saga mengelurkan tangan. Baik Tuan Muda. Kakak ipar, apa kakak ipar sedang hamil? Jen menyela. Hei Jen, jangan bicara sembarangan. Tapi kata-kata Jen sudah seperti menyambar semua telinga orang yang ada dalam kamar. Saga yang belum menempelkan handuk di perut Dania
menjatuhkan benda itu di atas kasur. Hamil? Sayang, apa kamu sungguh sedang hamil? Menyentuh kedua tangan Dania, menggenggamnya erat. Tidak, jangan bicara sembarangan. Aku sedang tidak hamil, sayang. Aku tidak mungkin hamil. Aku sedang pura-pura sakit untuk membalasmu. Tapi malah kenapa karma ini jatuh menimpa aku? Kenapa? Bisa jadi kakak ipar benar-benar hamil kan? Aku mau punya keponakan dong. Hentikan bualanmu, Jin. Hei tuan muda, kenapa wajahmu sesenang itu? Jangan percaya dengan omong kosong, Jin. Sayang, aku tidak hamil. Aku hanya sedang pura-pura sakit. Bagaimana ini aku mengatakannya? Di tengah kegundahan tentang kehamilan datanglah dokter Harun. Dania bernapas lega. Seseorang yang bisa menyelamatkannya. Paman dan pelayan wanita keluar dari kamar. Apa yang terjadi? Dokter Harun bingung. Siapa yang sakit? Sepanjang perjalanan dia hanya menduga-duga Pamun tidak memberitahukan ada apa dan siapa yang sakit. Dia cuma mengatakan secepatnya dokter Harun diminta datang ke rumah Tuan Saga. Apa ini sedang main dokter-dokteran? Lagi? Kak Harun, sepertinya kakak ipar sedang hamil. Jen dengan setahunya kembali angkat bicara mewakili memberi jawaban dari pandangan kebingungan dokter Harun. Hamil? Tidak dok, Dania berteriak. Ingin kesalahpahaman ini segera berakhir. Saya hanya sedikit sakit perut aja. Sedikit bagaimana? Kalau sakit tetap sakit. Tidak ada yang namanya sakit sedikit. Saga protes. Tunggu, ini benar lagi main dokter-dokteran? Tuhan, kenapa aku terjebak di keluarga ini? Kenapa aku punya teman mengerikan seperti Saga dalam hidupku? Baiklah, kita periksa dulu. Sebentar ya, kakak ipar. Hei, siapa yang kakak iparmu? Dia istriku. Protes lagi. Dokter Harun tertawa menanggapi perkataan Saga. Dia mendekat ke arah tempat duduk di samping kiri Dania. Meminta Dania mengeluarkan tangannya. Hei, kenapa kamu menyentuh istriku? Lepaskan. Berteriak. Bagaimana aku memeriksa istrimu, sialan? Kalau aku tidak boleh menyentuhmu. Dokter Harun ingin membanting alat di tangannya. Geram. Seharusnya kau bawa perawat wanita tadi. Masih tak kalah marahnya. Aku kan tidak tahu kalau kakak ipar yang sakit. Pak Mun saja cuma menyuruh segera datang ke rumah Tuan Saga. Tanpa info apa-apa. Sepanjang perjalanan, Harun sudah panik dengan menduga-duga sebenarnya terjadi apa. Dia bukan kakak iparmu. Berteriak lagi. Jen udah memegang bahu Saga. Sophie juga memegang tangan kiri Saga. Biarkah Harun memeriksa kakak ipar dulu kah? Sebentar aja, hanya menyentuh tangan sedikit aja. Saga mengibaskan tubuhnya, memandang dokter Harun dengan geram. Apalagi saat dia menyentuh Dania, berbaring segera. Saga bahkan mengumpat kesal saat Harun menekan perut Dania di beberapa posisi. Lagi-lagi itu memeriksa tangan Dania lebih teliti. Benarkah ini cuma main dokter-dokteran? Dia melirik Dania lalu tersenyum. Apa yang Anda rencanakan, kakak ipar? Istrimu hanya perlu istirahat sebentar. Dia tidak apa-apa. Hei, sudah mau protes? Soalnya tadi Dania bilang sakit. Seharusnya diagnosa Harun juga menyatakan istrinya sakit. Benar kan, Nona? Harun mengedipkan mata kirinya. Iya sayang, aku pasti hanya lelah. Aku benar-benar tidak apa-apa. Hentikan kegilaan ini. Memohon dalam hati agar sandiwara sakit malam ini berakhir dengan damai. Baiklah Nona, sekarang istirahatlah. Kalian berdua juga pergi tidur sana. Kalian bocah jam segini masih terjaga juga. Tudingnya pada Jen dan Sophie. Saga, antar aku. Kenapa aku harus mengantarmu? Aku mau menemani istriku. Jen panggil Pamun. Menolak. Saga memilih mau naik ke tempat tidur lagi. Baikkah? Jen udah mau bergerak. Hei, aku mau kau mengantarku. Mendorong tubuh Saga. Nona dan Nia istirahat saja ya. Jangan bicara dengan istriku. Sudah, ayo keluar sebentar. Harun menarik tangan Saga.
Saga memukul tangannya. Sakit tau? Dia berbalik sebelum keluar pintu. Bicara pada Dania. Tidurlah, aku keluar sebentar. Iya sayang. Saat pintu udah tertutup dan dia menendang selimutnya. Kenapa? Kenapa malah jadi begini sih? Kenapa malah jadi aku yang terpojok di sini?